Penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, tidak bisa dilepaskan dari peran penting Wali Songo yang berjumlah 9 orang wali. Salah satu wali yang sangat terkenal dan juga dianggap paling masyhur adalah Sunan Ampel. Beliau merupakan wali yang memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam, terutama di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan keponakan Raja Majapahit. Kakak dari ibu Sunan Ampel bernama Dewi Sasmitra Putri merupakan seorang permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Ketika masih kecil, Sunan Ampel memiliki nama Syed Muhammad Ali Rahmatullah. Namun, ketika beliau pindah di Jawa Timur dan berbaur dengan masyarakat sekitar, beliau mendapatkan panggilan baru, yaitu Raden Rahmat. Sejarah mencatat bahwa beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi di negeri Campa. Merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menikah dengan putri Raja Campa. Perbedaan daerah dan juga tradisi yang dianut tidak menyulitkan Raden Rahmat untuk berbaur dengan warga di Jawa. Perjalanan keislaman Sunan Ampel dimulai tahun 1443, di mana pada tahun itu Sunan Ampel bersama saudaranya, yaitu Ali Musodo, dan sepupunya bernama Raden Burere, menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan bertempat tinggal di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang bernama Dewi Sasmitra Putri. Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya dari sekian putra santrinya, ada yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka. Dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel dikaruniai 6 orang anak. 2 di antaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim dan Sunan Derajat atau Raden Kosim. Seorang putrinya, Asyikah, ia nikahkan dengan muridnya, Raden Patah, yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. 2 putrinya dari istri yang lain, Nyai Karimah, ia nikahkan dengan 2 muridnya yang juga wali, yakni Dewi Murtasiah, diperistri Sunan Giri, dan Dewi Mursimah yang dinikahkan dengan Sunan Kalijogo. Sunan Ampel biasa berbeda pendapat dengan putra dan murid mantunya yang juga para wali. Dalam hal menyikapi adat, Sunan Ampel lebih puritan ketimbang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pernah menawarkan untuk mengislamkan adat sesaji, selamatan, wayang, dan gamelan. Namun Sunan Ampel menolak halus. Apakah tidak khawatir dengan adat itu akan dianggap berasal dari Islam? Nanti bisa bid'ah dan Islam tidak murni lagi. Pandangan Sunan Ampel didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat. Sementara Sunan Kudus dan Sunan Bonang mendukung Sunan Kalijaga. Sunan Kudus membuat 2 kategori, yaitu adat yang bisa dimasuki Islam dan yang sama sekali tidak. Ini mirip dengan perdebatan dalam usul fikih. Apakah adat bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak? Meski demikian, perbedaan itu tidak mengganggu silaturahmi antar wali. Sunan Ampel memang dikenal bijak mengelola perbedaan pendapat. Karena itu, sepeninggal Maulana Malik Ibrahim, ia diangkat menjadi sesepuh Wali Songo dan mufti atau juru fatwa setanah Jawa. Sebagai seorang pendidik, Raden Rahmat mempunyai beberapa murid. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah 1. Raden Patah, Raja Demak yang pertama. 2. Sunan Giri atau Raden Paku.
3. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat atau Raden Qasim. 5. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. 6. Raden Batara Kolong atau Adipati Ponorogo pertama. 7. Mbah Soleh, tukang sapu Masjid Ampel. Dan 8. Mbah Son Haji, pengatur arah kiblat Masjid Ampel. Itulah di antara murid-murid dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang terkenal. Dan di antara murid-murid beliau banyak yang menjadi wali, di samping memiliki karomah yang tinggi. Sunan Ampel kemudian menyebarkan ajaran Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang kala itu sedang melalui masa kelam. Saat itu kerajaan Majapahit dikenal dengan para petinggi dan stafnya yang suka hidup bermewah-mewahan. Gaya hidup tersebut membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tidak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak banyak yang sampai di istana, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora, bermain judi, serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar, bila kebiasaan ini diteruskan, negara akan menjadi lemah. Dan jika negara sudah lemah, kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui keresahan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, ia mengajukan pendapat kepada suaminya. Mohon izin Kanda, saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Iya. Tanya sang Prabu. Iya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Jampa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Jampa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku sangat senang bila Rama Prabu di Jampa bersedia mengirim Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit, kata Raja Brawijaya. Maka pada suatu hari diperingatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Jampa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Jampa, dan Raja Jampa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Kapal layar yang ditumpangi Sayyid Ali Rahmatullah mendarat di Pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya Kertabumi. Lebih-lebih lagi Ratu Dwarawati bibinya sendiri. Wanita itu memeluknya erat-erat, seolah sedang memeluk kakak perempuannya yang berada di istana kerajaan Jampa. Wajah keponakannya itu mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti yang mulia? Tanya sang Prabu setelah Sayyid Ali Rahmatullah beristirahat melepas lelah.
Dengan sikapnya yang sopan santun, tutur kata yang halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu. Insya Allah saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu. "Bila demikian, aku akan berikan hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan Pangeran Majapahit agar budi pekertinya menjadi mulia." Dengan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel tersebut, akhlak masyarakat bisa diperbaiki dengan baik dan mengundang kekaguman dari para petinggi yang ada waktu itu. Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Prabu beranggapan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Raden Rahmat, maka tersiarlah Islam yang memiliki budi pekerti mulia. Raja pun tidak merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Raden Rahmat tersebut. Sayangnya, sang raja tidak bersedia masuk Islam karena ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Berikut adalah strategi dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana, yaitu dasar akidah dan ibadah. Sunan Ampel berusaha memperbaiki kerusakan akhlak yang terjadi pada masyarakat saat itu. Dengan tujuan tersebut, beliau membuat langkah pengajaran yang tepat. Ajaran tersebut dikenal dengan istilah Moh Limo, yang berarti tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Moh artinya tidak mau, limo adalah 5. Adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, khamar, dan sejenisnya. Moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. Moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal itu dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara yang berangsur-angsur. Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren. Sistem pendidikan yang dipakai oleh Sunan Ampel di pesantren mengikuti pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu dalam belajar dan mengajar. Selain itu, Sunan Ampel juga menggunakan metode yang masih berkaitan dengan ritual Hindu-Buddha. Saat berdakwah, strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel adalah mengubah nama Sungai Berantas yang menuju Surabaya dengan nama Kali Emas. Nama pelabuhan juga turut diganti dengan nama Tanjung Perak dari awalnya Jelangga Manik. Penggunaan nama emas dan perak inilah yang membuat banyak orang berbondong-bondong mencari emas dan perak dan datang ke Surabaya.
Pada saat orang-orang berbondong-bondong mencari emas dan perak ke Surabaya, waktu tersebut digunakan Sunan Ampel untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Selain langkah-langkah tersebut, terdapat 5 langkah strategi dakwah Ampel, yaitu: pertama, membagi wilayah kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara. Kedua, berdakwah dengan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam. Ketiga, melakukan perang ideologis untuk memberantas mitos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat, berupaya dalam melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh. Dan yang kelima, menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Perbedaan sosiologis dan keberagaman masyarakat yang ada saat itu tentu menjadi tantangan tersendiri dari dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Namun, beliau merupakan sosok yang cerdas, sehingga bisa menemukan metode yang tepat untuk berdakwah. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Raden Rahmat adalah pendekatan dengan melakukan pembaruan ketika mereka yang dihadapi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara saat menghadapi masyarakat yang lebih melek terhadap pendidikan atau cendekia, Raden Rahmat menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran yang logis. Kedua metode dakwah inilah yang menjadi keunggulan dari Raden Rahmat selama menyebarkan agama Islam. Selain itu, apa yang membuat Sunan Ampel disegani adalah tetap konsisten dan independen dalam posisinya sebagai ulama. Beliau tidak memiliki ikatan apapun dengan kerajaan atau penguasa setempat. Sehingga niat dakwah beliau adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di Surabaya, sebelah barat Masjid Ampel. Demikianlah beberapa ulasan mengenai Sunan Ampel sebagai salah satu wali paling terkenal di Nusantara